Tuan, semoga kita selamat sampai ke tempat tujuan. Kita akan berlayar ke Pulau Jawa untuk menukarkan sutra, keramik dan barang-barang berharga lainnya dengan emas, gaharu, kemenyan dan rempah-rempah. Iya, kamu benar, oh. Usaha kita berbulan-bulan mengarungi lautan, menentang angin dan bermandikan hujan tidak boleh sia-sia, ya kan? Setuju, Tuan. Setelah menukarkan barangnya, kapal tersebut melanjutkan pelayaran ke selatan. Namun, secara tak terduga, bertiuplah angin yang begitu kencang dan menerpa kapal tersebut. Suara angin yang begitu kencang, hus. Pendayung, ayo kita selamatkan diri, ah. Tapi Tuan, teman-teman yang lain tidak bisa ikut kita, Tuan. Tuan, aku ingin ikut, Tuan. Aku takut. Pendayung, jemput tukang masak, ah. Pada zaman itu, belum ada manusia yang melintasi daerah tersebut, yang membuat mereka kekurangan bahan makanan, dan Panglima Takiho telah banyak menghabisi satu persatu anak buah kapal Takiho yang menyelamatkan diri ke Pulau Belitung membawa harta berharga, dan harta berharga tersebut disimpan di dalam sebuah tempayan. Namun, tempayan itu harus ada penjaganya, bukan manusia, melainkan roh gaib, hingga salah satu dari mereka harus dihabisi demi menjaga tempayan tersebut. Padahal sebelum pelayaran, Kaisar Cina telah memberikan fatwa. Susah senang di dalam pelayaran, jangan pernah saling menyakiti satu sama lain. Bagaimana ini, Tuan? Kita telah melanggar fatwa Kaisar. Akankah kita terkena kutukannya? Tenanglah, semoga kita baik-baik saja, oh. Karena keadaan yang memaksa kita untuk melakukan semua ini, ah. Setelah perbincangan antara Panglima Takiho dan pendayung, dewa mengutus semua yang ada di dalam kapal tersebut menjadi seekor hewan. Ratusan tahun kemudian, ada dua penjelajah yang mendengar bahwa di tempat yang bernama Kusong Cina memiliki harta terpendam. Kedua pemuda itu pun bersemangat untuk mencari harta yang masuk. Mereka mencari, terus mencari. Angin sudah malam. Mereka kelelahan dan tertidur di sebuah pohon yang sangat rindang. Tak jauh dari Kusong Cina, mereka bertemu yang sama, yaitu bertemu dengan seseorang yang berambut putih dan berjenggot putih yang menyerukan sesuatu. Wahai manusia, aku lapar. Aku ingin meminum teh segar
kawan, saya kupas batang samak, dilumatkan dan dicampur dengan air. Wah, peratas getah samak itu persis ya seperti darah yang diinginkan. Perasan getah samak itu pun dihidangkan dengan pelembah libu. Ini tuan darah diinginkan. Terima kasih karena kalian sudah memenuhi syarat yang telah saya tentukan. Sekarang waktunya aku kabulkan apa yang telah kita janjikan. Tiba-tiba bertiuplah angin yang sangat kencang bersamaan dengan sinar yang terang benderang. Bersamaan dengan suara itu muncullah sebuah tempayan dari permukaan tanah. Kedua pemuda itu pun tercengang dan mereka menghampiri tempayan tersebut. Ternyata maka tempat ajaib itu bukan ada ya. Pucuk cinta, ulang pun tiba. Keesokan harinya mereka membawa tempayan tersebut ke arah kampung mereka. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang sungai yang sangat panjang. Kelihatannya di situ tidak ada titian, yang memutuskan mereka harus membuat titian sendiri. Sambil bekerja, salah satu dari penjelajah itu berceloteh. Ternyata yang dinamakan iblis itu bodoh ya. Iya, darah manusia bisa diganti dengan kulit batang samak. Roh gaib penjaga harta tersebut mendengar apa yang diceloteh oleh kedua pemuda itu. Aku murka. Dari mana pembalasanku akibat perbuatan kalian sendiri? Wahai angin, datanglah dan lenyapkan tempayan itu. Hei kawan, apa yang terjadi? Angin semakin kencang. Akankah kita menyelesaikan pekerjaan ini? Sebaiknya kita ambil tempayan itu. Ayo kita ambil. Ternyata tempayan itu telah ditemukan di lubangnya semula. Kedua manusia rakus itu pun